Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Setiawan, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu dokumentasi tentang aksi nyata modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pada tahapan B dan A, yaitu tahapan B buat pertanyaan, dan A yaitu ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan pada Bagja. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu menguatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana melalui program gelar karya dan pentas seni di satuan pendidikan kami, yaitu di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Dasar filosofi Kahadi, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Kemudian poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, yaitu kreatif. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan belajar yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Dan prakarsa perubahan yang saya laksanakan yaitu menguatkan keterampilan berinteraksi secara positif atau menguatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana melalui program gelar karya dan pentas seni. Baik, mari kita bahas tentang tahapan Bagja. Yang pertama yaitu B, yaitu buat pertanyaan. Tahapan buat pertanyaan utama yaitu define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya ada satu atau dua secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Baik, kita masuki tahap pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita dapat menguatkan keterampilan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana? 2. Sejauh mana effort sekolah atau usaha sekolah dalam menguatkan keterampilan interaksi sosial? Yang ketiga, seperti apa harapan kita terhadap keterampilan berinteraksi sosial yang dimiliki murid-murid? Dan yang keempat, dapatkah kita mencanangkan program wajib dan rutin yang dapat meningkatkan keterampilan interaksi sosial secara positif? Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama, membuat program yang dapat melibatkan murid secara aktif. 2. Sekolah sudah pernah melakukan program penguatan interaksi sosial meskipun dalam skala kecil atau yang sempit, misalnya dalam kelas atau dalam skala yang lebih kecil lagi. Sehingga sekarang dibutuhkan kegiatan untuk skala besar, contohnya adalah gelar karya. Dan yang ketiga, kedepannya program gelar karya ini menjadi program rutin dan wajib yang dilaksanakan oleh guru dan murid. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, yaitu setiap tim KKG atau kelompok kerja guru berjenjang kelas mensosialisasikan program gelar karya dan pentas seni sebagai langkah awal kepada perwakilan murid. Ini memperhatikan suara atau voice dari peserta didik atau murid. Dan di sekolah kami ada
6 jenjang dan masing-masing jenjang ada 4 rombel, jadi ada 24 rombongan belajar, dan masing-masing jenjang nanti ada kelompok kerja guru, ada satu ketua KKG di masing-masing jenjang, dan kita mengkoordinasikan dengan tim KKG tentang program gelar karya dan pentas seni ini. Dan nanti masing-masing dari tim KKG akan menyiapkan gelar karya atau karya seperti apa yang akan ditampilkan di gelar karya ini, dan pentas seni apa yang akan ditampilkan. Kemudian aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah sumber daya manusia, yaitu meliputi kepala sekolah, pendidik, kemudian tenaga kependidikan, kemudian murid, ketua majelis dikdasmen, kemudian wali murid. Dan sumber daya yang berupa tempat atau lokasi mini trip untuk belajar membuat produk atau karya. Jadi rencananya adalah pada tahapan ini guru dan murid pergi ke lokasi mini trip untuk belajar membuat sebuah karya dan nanti diimplementasikan di sekolah. Dan waktu yang diperlukan adalah kurang lebih selama 1 pekan, dan penanggung jawab program ini adalah CGP dan juga tim KKG. Kemudian tahapan berikutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahapan ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, yaitu kecil atau besar, kemudian survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau secara multi unsur. Pertanyaan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, siapakah dalam komunitas praktisi sekolah yang berpengalaman dalam menguatkan interaksi sosial di kalangan murid? Yang kedua, aktivitas murid seperti apa yang dapat menguatkan interaksi sosial secara positif? Yang ketiga, situasi seperti apa yang dapat menguatkan interaksi sosial yang positif? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah kita miliki untuk menguatkan interaksi sosial di kalangan murid? Dan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, mencari contoh nyata mengenai guru yang sudah berhasil dalam menguatkan interaksi sosial secara positif. Dan yang kedua, yaitu browsing atau kisah searching di internet untuk mencari cara yang efektif dalam menguatkan interaksi sosial secara positif. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid atau voice, choice, dan ownership dari murid. Tim KKG mengomunikasikan program gelar karya dan pentas seni ini dengan lebih detail kepada perwakilan atau koordinasi atau koordinator dengan pengurus kelas terkait produk dan pentas seni yang akan ditampilkan dengan mengadakan curah pendapat atau brainstorming. Dan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian murid, ketua majelis dikdasmen, dan juga wali murid. Sumber daya berupa sarana prasarana yang dimiliki sekolah untuk menyiapkan karya dan pentas seni. Waktu diperlukan kurang lebih 2 pekan, dan penanggung jawab tahapan ini adalah CGP dan juga panitia. Baik, terkait dengan refleksi 4B terkait dengan tahapan B dan A, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran yang sudah dilaksanakan, CGP perlu merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan. Kita menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pada komponen peristiwa atau fact, ini mendeskripsikan secara singkat untuk aksi nyata yang sudah dilakukan, meliputi latar belakang tentang situasi yang dihadapi. Kalau memperhatikan situasi yang dihadapi dalam tahap ini, yaitu CGP perlu memperhatikan aset-aset yang ada untuk mewujudkan aksi nyata tersebut, yaitu meliputi sumber daya manusia, kemudian sumber daya atau aset yang lain, sarana prasarana di sekolah,
bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghadapi situasi dalam persiapan mewujudkan prakarsa perubahan, yaitu gelar karya dan pentas seni. Kemudian yang dilakukan pada aksi nyata tersebut bisa koordinasi, yaitu dengan sumber daya yang ada, dengan kepala sekolah kita mengajukan proposal, mengajukan rencana-rencana yang akan kita laksanakan dalam program gelar karya dan pentas seni tersebut, kemudian mengoptimalkan kinerja dari tim KKG dalam berkoordinasi dengan peserta didik dalam menyiapkan produk atau karya yang akan dibuat dan juga pentas seni yang akan ditampilkan dalam pentas seni tersebut. Kemudian hasil dari aksi nyata yang dilakukan yaitu sudah ada koordinasi yang baik antara kepala sekolah dan juga CGP dan tim KKG sendiri. Kemudian perasaan atau feeling, perasaan ketika menjalani aksi nyata yaitu perasaan merasa bahagia, merasa senang dan puas karena memang sudah bisa melaksanakan tahapan demi tahapan dengan baik dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga sumber daya yang ada. Kemudian pembelajaran atau finding, pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan keseluruhan aksi. Pembelajaran yang kita alami atau saya alami dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah saya dapat berkolaborasi dengan sumber daya manusia yang ada, baik dengan kepala sekolah, kemudian dengan sama rekan sejawat, dan juga peserta didik dalam menyiapkan program gelar karya dan pentas seni ini. Kemudian penerapan ke depannya, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan mendatang. Untuk detail-detail dari gelar karya dan pentas seni akan lebih kita perhatikan agar ke depannya jika akan diadakan program gelar karya dan pentas seni lagi, performanya akan semakin sempurna. Kemudian terkait dengan dokumentasi kegiatan pada tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran, kita ada koordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana awal tentang kegiatan gelar karya dan juga pentas seni ini. Dan juga berikutnya adalah berkoordinasi atau mensosialisasikan dengan tim KKG untuk membuat list atau daftar kira-kira produk atau hasil karya apa yang akan ditampilkan di gelar karya dan juga pentas seni seperti apa yang akan ditampilkan dalam kegiatan pentas seni tersebut. Dan menyiapkan produk, pemilihan produk nanti yang akan ditampilkan, jadi melibatkan suara dari anak-anak, produk apa yang akan ditampilkan dan juga choice atau pilihan dari anak. Jadi anak-anak menentukan karya seperti apa yang akan ditampilkan. Dan sosialisasi tentang pentas seni nanti masing-masing tim KKG akan menyiapkan untuk melatih anak-anak dalam pentas seni, persiapan pentas seni tersebut. Dalam foto ini ditampilkan salah satu peserta ini sedang melatih atau latihan untuk penampilan wayang dan juga penampilan vokal ya. Baik, terima kasih dalam presentasi kali ini dalam mengekspresikan dari tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan dan juga ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.